Halo Sobat Kulit, pernahkah kalian menonton film bergenre science fiction dan melihat teknologi laser di dalamnya? Pasti banyak yang pernah dong, tapi tahukah kalian bahwa teknologi ini sebenarnya ada di dunia nyata dan bahkan sangat bermanfaat loh di dunia kesehatan, terutama dermatologi. Penasaran? Yuk kita telusuri lebih dalam. Laser sendiri adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Alat ini akan menghasilkan berkas sinar dengan panjang gelombang atau warna tertentu yang bersifat sangat sejajar dan koheren. Berbagai macam jenis dan kegunaan laser dalam dermatologi akan lebih banyak dibahas setelah ini. Cahaya laser memiliki 3 karakter, di antaranya yang pertama yaitu monokromasi, yang berarti cahaya laser terdiri atas satu macam panjang gelombang atau warna. Lalu juga koheren, berarti cahaya laser akan merambat atau berjalan dengan tempo dan jarak yang sama. Yang terakhir adalah kolimasi, di mana cahaya laser ini berjalan secara paralel. Prinsip kerja laser. Prinsip kerja laser dalam dermatologi dapat dirangkum menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, sinar dengan energi disebut foton, sedangkan molekul yang menyerap sinar disebut kromofor. Yang kedua, bila sinar terkena kulit, maka sebagian akan dipantulkan, yaitu sekitar 4-6%, diabsorpsi lebih dari 90%, dihamburkan dan diteruskan. Yang ketiga, ketika sinar diserap kromofor, energi ditransfer dari foton yang masuk ke kromofor pada kulit. Yang keempat, setelah foton diserap, terjadi reaksi fotokimia yang dapat menghancurkan struktur jaringan melalui proses pemanasan lokal yang sangat cepat. Ketika cahaya laser mengenai kulit atau jaringan, sifat optik jaringannya maka dapat terjadi 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, terpantul. Sekitar 4-6% cahaya akan dipantulkan oleh stratum corneum. Yang kedua, terserap. Kromofor akan menyerap foton dan energi yang terserap akan ditransfer ke molekul terkait. Yang ketiga, scattering atau tersebar. Berdasarkan arah persebarannya, terdapat 3 macam, yaitu forward, back, and relay. Lalu yang keempat, transmisi, yaitu cahaya akan diteruskan ke lapisan yang lebih dalam, yaitu subkutan. Interaksi laser dengan jaringan. Terdapat 4 macam reaksi yang dapat terjadi ketika cahaya laser berinteraksi dengan jaringan. Di antaranya yang pertama yaitu adalah reaksi fotodermal, yaitu reaksi yang timbul langsung akibat panas. Yang kedua, reaksi fotokimiawi, merupakan dasar terapi fotodinamik terdiri atas pemberian fotosensitizer, topikal maupun sistemik sebelum dilakukan penyinaran. Yang ketiga, reaksi fotomekanikal, disebabkan oleh absorpsi cahaya laser secara cepat dan energi yang sangat tinggi. Dan juga yang terakhir, nomor 4, reaksi fotostimulasi, di mana laser berenergi rendah dapat mempercepat penyembuhan luka meskipun mekanismenya belum diketahui secara jelas. Saat ini terdapat berbagai macam teknologi laser. Di antaranya ada Q-switch Ruby dengan panjang gelombang 694 nanometer, lalu juga ada Q-switch Neodymium dengan panjang gelombang 532 nanometer dan 1064 nanometer, lalu juga ada Pump Pulse Dye Laser (PDL) dengan panjang gelombang 510 nanometer, lalu ada Q-switch Alexandrite dengan panjang gelombang 755 nanometer dan juga laser CO2, di mana prinsip utama dari terapi laser untuk masalah pigmentasi ini adalah dengan adanya fototermolisis. Yang pertama adalah Q-switch 694 nanometer Ruby Laser, efektif untuk pengobatan lesi pigmentasi epidermal jinak maupun lesi pigmentasi yang lebih dalam seperti nervus ota. Nah, mekanismenya yaitu menyebabkan kerusakan melanosom yang sangat efektif tanpa menimbulkan jaringan parut pada kulit. Tapi tidak direkomendasikan untuk pasien dengan tipe kulit gelap karena afinitasnya yang tinggi terhadap melanin dan kemungkinan adanya resiko hiperpigmentasi. Yang kedua yaitu adalah Q-switch Neodymium dengan panjang gelombang 532 nanometer dan 1064 nanometer. Dengan memancarkan sinar infrared pada panjang gelombang 1064 nanometer dapat menembus hingga 2-3 mm ke dalam dermis, cocok untuk pigmentasi yang lebih dalam di dermis. Paling banyak digunakan untuk pengobatan melasma. Diserap dengan baik oleh melanin, menyebabkan kerusakan minimal pada epidermis dan tidak diserap oleh hemoglobin. Efek sampingnya yaitu hiperpigmentasi rebound, urtikaria, erupsi akneiformis, petiki, dan reaktivasi dari herpes simplex. Selanjutnya ada PDL atau Pump Pulse Dye Laser dengan panjang gelombang 510 nanometer. Laser sinar hijau tidak menembus dalam ke kulit karena panjang gelombangnya pendek, sehingga hanya efektif pada lesi di epidermis. Bekerja dengan cara mendestruksi pembuluh darah kecil pada kulit sehingga mengurangi asupan oksigen dan terjadi hipoksia jaringan. Efek sampingnya yaitu terjadi memar dan purpura setelah penyinaran laser. Selanjutnya ada Q-switch 755 nanometer Alexandrite Laser. Laser dikesakan dengan durasi denyut jauh lebih pendek, 1/10-12 detik dari nanosecond. Fungsinya efektif untuk peremajaan dekoletase, jaringan parut jerawat, periocular retites, lalu juga pigmentasi infraorbital, hiperpigmentasi yang terkait dengan lesi berpigmen dan menghilangkan tato yang khususnya warnanya biru dan hijau. Lalu juga untuk efek samping dari laser ini sangat minimal. Jadi, untuk penggunaan laser ini sebenarnya untuk apa saja sih? Jadi penggunaan pada kasus-kasus pigmentasi, contohnya seperti hipertrophic scar dan atrophic scar, lalu juga kelainan pigmentasi kulit, tato, tumor jinak, skin rejuvenation, dan juga wrinkle. Kelainan pigmentasi kulit penyebabnya karena ada pigmen melanin, yaitu bisa hiperpigmentasi dan juga hipopigmentasi. Untuk hiperpigmentasi ada melasma freckles, lalu juga lentigo melanoderma. Untuk hipopigmentasi ada vitiligo leukoderma, di mana salah satunya ini pada gambar ini, di gambar A ada
wanita 53 tahun, di mana pada gambar A itu adalah temuan pada awalnya, lalu setelah 6 kali perawatan menggunakan picosecond 755 nanometer dengan Alexandrite laser didapatkan gambar yang B, yaitu gambar yang di sebelah kanan. Hiperpigmentasi pasca inflamasi atau HPI merupakan kelainan hipermelanosis reaktif yang terjadi setelah proses inflamasi dan trauma pada kulit yang lebih sering terjadi pada kulit yang berwarna. Nah, pada gambar A di sini didapatkan wanita pada usia 20 tahun dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Lalu setelah dilakukan 7 kali perawatan dengan ukuran 42 mm menggunakan laser Alexandrite picosecond 755 nanometer didapatkan gambar B. Tumor jinak pada kulit sifatnya lunak, well differentiated, progresivitas lambat dan ekstensif dengan mendesak organ sekitar, umumnya dengan jenis laser CO2 yaitu dengan panjang gelombang 10.600 nanometer. Nah, di sini didapatkan pada gambar sebelah kanan adalah setelah dilakukannya perawatan menggunakan laser CO2. Tato itu merupakan kondisi masuknya pigmen eksogen ke dalam lapisan dermis baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk menghilangkannya dengan laser itu tergantung dari warna dari tato tersebut. Nah, di sini ada laki-laki berusia 20 tahun setelah 6 kali perawatan menggunakan laser Alexandrite picosecond 750 nanometer didapatkan gambar yang B. Nah, ini salah satu contohnya apabila tato itu warnanya hitam bisa digunakan optimal treatment wavelength-nya yaitu 694, 755, dan juga 1064 nanometer. Pada penyakit vaskular kulit, laser and light vaskular digunakan untuk penanganan lesi vaskuler dengan target kromofor utama oksihemoglobin. Tujuannya yaitu dengan adanya penghancuran pembuluh darah yang selektif sehingga meminimalkan cedera thermal perivaskular. Pada penuaan kulit dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain genetik dan paparan lingkungan, perubahan hormonal dan metabolisme. Tujuan laser untuk memperbaiki fungsi kulit yang terganggu dengan cara merangsang perbaikan fungsi jaringan ikat kolagen. Efek penuaan maupun trauma umumnya terbatas pada lapisan epidermis dan bagian palsopilar dermis. Pada gambar yang atas yaitu adalah skar hipertrofik, adalah parut patologis yang meninggi tetapi berada di dalam batas luka awal yang biasanya didahului oleh trauma. Sedangkan atrofi skar mengacu pada berkurangnya ukuran sel, jaringan, organ, atau bagian tubuh lain yang ada pada gambar di bagian bawah. Akne merupakan peradangan kronis pilus sebaceus yang menimbulkan skar pada sekitar 1% penderitanya, di mana 80-90% skar akne merupakan skar atrofik. Sisanya merupakan skar yang hipotrofik ataupun yang keloid. Bentuk skar atrofik, ice pick, rolling, dan box scar. Untuk yang hipertrofik, dapat papul atau plak yang meninggi. Pilihan terapi lasernya berdasarkan tipe kulit dan profil skarnya, bisa dengan laser ablatif, non-ablatif, fraksional maupun non-fraksional. Kontraindikasi dari penggunaan laser ini yang pertama yaitu penggunaan retinoid oral dalam 6 bulan terakhir, predisposisi pembentukan keloid atau jaringan parut yang berlebihan dan lesi yang dicurigai keganasan di area perawatan, serta riwayat infeksi virus herpes simplex (HSV). Komplikasinya pada epidermis terjadi hiperpigmentasi, hipopigmentasi, melepuh dan timbulnya krusta. Sedangkan pada dermis terjadi adanya purpura dan skar. Untuk komplikasi lainnya bisa infeksi pada luka, noda hitam, reaksi alergi, eritema maupun dermatitis kontak karena obat. Nah, jadi terdapat beberapa jenis laser yang dapat dipakai pada terapi pigmentasi. Contohnya yaitu Q-switch 694 nanometer rubilation, Q-switch neodymium, lalu juga ada pump pulse dye laser atau PDL, Q-switch 755 nanometer Alexandrite laser, dan laser CO2. Setiap jenis laser mempunyai kelebihan masing-masing. Namun dalam penggunaannya perlu diperhatikan mengenai kontraindikasi dan komplikasi dalam penggunaan alat tersebut. Nah, gimana? Menarik kan? Semisal sobat kulit ada yang berdomisili di daerah sekitar Jember bisa datang ke Subandi Skin Center. Apabila memiliki permasalahan dengan pigmentasi kulit, jangan khawatir. Di sini terdapat alat yang canggih, pelayanan prima, dan pastinya dilakukan oleh dokter serta perawat yang berpengalaman. Nah, di Subandi Skin Center terdapat laser by picosecond dengan jenis laser dengan kecepatan picosecond tembakan sinar 1/1000 detik lebih cepat dibanding jenis laser lainnya. Panjang gelombangnya 755 nanometer, efektif diserap oleh pigmen melanosit. Nah, ini merupakan laser induced optimal breakdown yang menstimulasi pembentukan kolagen dengan mengirimkan foton hingga lapisan di bawah dermis tanpa melukai atau merusak lapisan di atasnya. Nah, efek sampingnya ini terdapat eritema, pruritus sehingga perlu dievaluasi 48-78 jam post treatmentnya. Nah, untuk teknik perawatannya, untuk area lesi yang luas dibagi menjadi beberapa kuadran. Prosedur dimulai dari area dengan lesi minimal, pertimbangkan multi arah, vertikal, horizontal maupun diagonal, dan pastikan mengenai seluruh area. Untuk lesi ringan sedang, 10-25% overlapping multi arah, dan untuk lesi berat seperti akne, skar, pigmentasi, dan wrinkles, lebih dari 50% overlapping multi arah. For focus optik, yaitu membagi area perawatan menjadi kuadran yang lebih kecil. Indikasinya untuk melasma, skin rejuvenation, epidermal melasma, PIH, wrinkles atau pori-pori lebar, atrophic scar, hiperpigmentasi aksila, periorbital darkening, hiperpigmentasi, hipertrophic scar, dan juga lips darkening. Selanjutnya, for zoom optik mengatur ukuran titik untuk penentuan energi. Harus evaluasi pre-treatment dan test spot untuk menentukan jarak yang tepat. Indikasinya itu tato, dermal melanositik, dermal mixed melasma, epilites, lalu juga lentigo, nevus hori atau nevus otak, tattoo removal, dan juga tanda lahir. Nah, dari beberapa list penyakit tersebut dapat dilakukan penanganan dengan treatment menggunakan alat PicoShare yang terdapat di Subandi Skin Center Jember. Oleh karena itu, semoga dari beberapa penjelasan ini dapat memberikan informasi mengenai penggunaan laser pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih.